Saudara, Gaza diterjang krisis kelaparan. Warga Gaza terus berjuang untuk memberi makan anak-anak mereka di tengah kesulitan yang kian meluas. Otoritas Kesehatan Gaza mencatat hampir 470.000 orang mengalami kelaparan parah. 90.000 diantaranya merupakan wanita dan anak-anak yang butuh perawatan nutrisi khusus. Warga Palestina di Gaza putus asa. Blokade atas akses bantuan terus berlanjut, membuat mereka sulit dapat makanan untuk sekedar mengisi perut. Kelaparan massal di Gaza kian memburuk. Angka kematian dan malnutrisi akibat kondisi ini terus menjulang. أنا عندي أطفال صغار مش قادر أنا أطعميهم خبز ولا قادر أعيشهم عيشة كريمة زي عيشة البشر. أنا عمالي بجيب لهم، هين أنا جريح ومصاب ويعني هم أطفال صغار ومش قادر أنا أبعتهم على الزكيم يروحوا يتلقطوا زي أولاد العالم. والله نحن نزحنا من الشمال وهنا يعني قاعدين الجماعة انت عارفة فيش يعني لا طحين ولا في، يعني كل 4-5 أيام يا ما يصح لنا كيلو طحين بمعاناة كمان يعني. ممكن من أهل الخير ممكن بنستلف فلوس عشان نجيبه. Badan Bantuan Pangan PBB, Program Pangan Dunia atau WFP yang berbasis di Roma, Italia mengingatkan risiko kelaparan di Gaza yang dilanda perang tanpa henti sejak Oktober 2023. Mereka melaporkan nyaris sepertiga warga Gaza tak makan selama berhari-hari. Israel pun menuai kecaman internasional atas situasi kritis di Gaza. Rumah sakit di Gaza mencatat 14 orang meninggal akibat kelaparan dan malnutrisi dalam 24 jam terakhir. Sehingga total kematian akibat kelaparan dan malnutrisi menjadi 147, termasuk 88 diantaranya adalah anak-anak. Israel semakin memperketat blokadenya di Gaza sejak konflik antara Hamas dan Israel meletus pada 7 Oktober 2023 yang menyebabkan kekurangan pasokan makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya. Lembaga bantuan internasional bahkan mengecam Israel atas pemblokiran bantuan kemanusiaan dan menyerukan pencabutan blokade. Tapi Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar malah membantah klaim kelaparan di Gaza. Ia bahkan mengklaim Israel bekerja keras untuk memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Padahal PBB melaporkan nyaris sepertiga warga Gaza tidak makan berhari-hari saat kelaparan massal menyelimuti daerah kantong Palestina yang dilanda perang sejak Oktober 2023 lalu. Badan Bantuan Pangan PBB Program Pangan Dunia WFP menyebut malnutrisi meningkat dengan 90.000 perempuan dan anak-anak sangat membutuhkan perawatan dan sekitar 470.000 orang di jalur Gaza diperkirakan akan menghadapi bencana kelaparan. Regard to the situation in Gaza, I would say, first of all, it is clear that after almost 2 years of war, the situation is tough. But there is a lie, and the lie is the starvation policies which the international media, including BBC, is cooperating with. And don't disturb me, you asked, I respect that, and now it's my turn to answer your question. And the reality is the opposite, because we are working very hard under very complicated circumstances from the beginning of the war until this day in order to facilitate the entrance of humanitarian aid into Gaza Strip. Seakan berbanding terbalik dengan pernyataan Menlunya, Israel sempat mencegat kapal aktivis saat perjalanan ke Gaza untuk memberikan bantuan. Dalam akun X, Menteri Luar Negeri Israel mengonfirmasi pasukannya menghentikan kapal Handala dengan alasan masuk ke perairan Gaza secara ilegal.
Seluruh penumpang disebut dalam kondisi aman dan dalam perjalanan ke Israel. Koalisi Freedom Flotilla menyebut kapal tersebut membawa bantuan dan dihentikan secara paksa di perairan internasional. Yordania, Uni Emirat Arab, dan negara-negara lain menjatuhkan bantuan melalui udara ke Gaza yang berada di ambang kelaparan sejak perang meletus 2 tahun lalu. Blokade bantuan memperburuk situasi di sana, saudara. Sebelumnya, sebuah pesawat terbang rendah di atas Khan Yunis dengan melepaskan parasut berisi bantuan di atas kota Zawaida. Parasut-parasut itu mendarat di dekat tenda-tenda pengungsi. Bantuan lewat udara ini terjadi ketika Israel mengumumkan penghentian sementara serangan di 3 wilayah Gaza, yakni Al-Mawasi, Deir al-Balah, dan Gaza City. Puluhan warga Palestina di kota Zawaida mendayung, berlari, dan berenang ke laut untuk meraih apapun yang mereka bisa ambil dari bantuan udara yang mendarat di air. Mereka bertaruh nyawa agar bisa selamat dari kelaparan. Beberapa bisa diambil, tapi tepung, gula, teh, minyak goreng, beras, dan biskuit sebagian besar basah kuyup. نزلوا لنا مساعدات من الجو، يعني المساعدات رمونا اياها في البحر، نص الشباب غرقت في البحر او شو اسمه وهي الشاي كله ميه، يعني بنفعل شكل مساعدات ورمونا طحين في البحر كله اندب ميه بنفعل، يا اما بتفتحوا لنا المعابر نفتح يدخلوا المساعدات يا اما ما تنزلناش هيك، هذه ذلها، هذه ذل مش مساعدات. Hari Selasa, saudara, kepulan asap mengepul di udara di atas jalur Gaza. Penyebab kepulan asap masih diselidiki. Tapi otoritas Rumah Sakit Al-Auda bilang di hari Selasa 30 warga Palestina sebagian besar wanita dan anak-anak tewas dalam serangan udara Israel yang menargetkan rumah penduduk di kamp pengungsi Al-Nusairat jalur Gaza Tengah. Jumlah korban warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 60.000 orang. Selama 24 jam terakhir, militer Israel menewaskan 112 jiwa dan melukai 637 orang. Otoritas kesehatan mendata sejumlah korban masih tertimbun reruntuhan karena ambulans dan kru pertahanan sipil tak dapat menjangkau mereka. Langkah berani diambil Presiden Prancis Emmanuel Macron yang bakal secara resmi mengakui negara Palestina. Ini membuat Prancis jadi negara pertama dalam kelompok G7 yang mengambil sikap itu. Beberapa negara seperti Spanyol, Irlandia, dan Norwegia lebih dulu menyatakan niat untuk mengakui negara Palestina imbas meningkatnya kemarahan publik atas serangan Israel ke Gaza. Sikap tegas Presiden Macron dia unggah dalam akun X miliknya. Dasar Prancis mengakui negara Palestina ialah komitmen historisnya terhadap perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah. Secara resmi Macron bakal mengumumkan pengakuan Prancis atas negara Palestina pada sidang PBB yang digelar September mendatang di New York. Keputusan pemerintah Prancis mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat disambut baik Palestina. Asisten Menteri Luar Negeri Palestina bilang langkah Prancis tepat dan seharusnya dilakukan sejak lama. Tapi selain pengakuan, Palestina berharap dunia internasional berperan menghentikan perang di Gaza dan sesegera mungkin mengirimkan bantuan agar warga Gaza terhindar dari krisis kelaparan setelah semua bantuan kemanusiaan dihambat Israel. France for this step, and this is France is fulfilling its moral and legal and diplomatic responsibility toward the state of Palestine. This recognition is important at this time while the Palestinian people are under existential threat by Israel. France is coming and saying that we believe in the right of the Palestinian people to self-determination. We are supporting the Palestinian people and their lives and their future, so we are recognizing the state of Palestine.
Bocoran dari dua pejabat senior Inggris yang enggan disebutkan namanya, Inggris bakal mempertimbangkan ikut jejak Perancis yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Pejabat senior Inggris bilang pengakuan pada Palestina tak lepas dari momen krisis kemanusiaan di Gaza. Akankah Inggris ambil langkah seberani Perancis? Soal Inggris yang disebut akan ikut jejak Prancis mengakui negara Palestina ditanggapi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump bilang Perdana Menteri Inggris Keir Starmer tak pernah membahas soal pengakuan Palestina. Padahal keduanya baru bertemu di Skotlandia Selasa lalu. No, we never discussed it, surprisingly. It was never really discussed. Maybe a little bit at the news conference, but he was sort of discussing it with you. We never did discuss it, and we have no view on that. We're going to get a lot of money to the area so they can get some food. He's going to also. I think the European Union is going to put up money too for food, and hopefully it's going to be properly distributed, and it will be. I think it will be. Kelaparan parah menghantui penduduk Gaza. Demi sepiring makanan, mereka mesti bertaruh nyawa. Barangkali mereka sudah lupa rasanya kenyang. Blokade pangan sama brutalnya dengan dentuman rudal yang menghujani Gaza. Sama-sama berujung pada kematian. Lalu sampai kapan dunia tutup mata dan telinga atas nestapa yang menimpa Gaza?